Ini banyak faedahnya banyak. Kenapa? Karena at-tahiyatu itu ya, at-tahiyatu itu salah satu at-tahiyat. Nama at-tahiyat itu salah satu nama pohon di surga. Namanya at-tahiyat. At-tahiyat namanya, pohon tahiyat. Pohon at-tahiyat. Pohon at-tahiyat. Namanya tahiyat. Namanya tahiyat. Nah, iya. Namanya at-tahiyat. Ada di surga namanya pohon at-tahiyat. At-tahiyat. Nah, al-mubarakatu. Al-mubarakatu itu nama burung. Burung yang dihinggap di pohon at-tahiyat. Iya. Ada namanya burung al-mubarakat. Itu burung namanya. Burung mubarakat. Nah, ini. Makanya penting banget dibaca walaupun hanya sunnah ya. Nggak apa-apa. Diilangin nggak apa-apa. Tapi penting. Faedahnya banyak baca ini. Ntar nih nanti. Nah, tadi di at-tahiyat itu sebuah nama pohon. Sebuah pohon di surga. Namanya tahiyat. Nah, di pohon at-tahiyat itu tuh banyak dihinggapi burung. Burung-burung itu namanya al-mubarakat. At-tahiyatun mubarakat. Burung. Nah, di bawahnya mengalir mata air yang namanya apa? Namanya at-thayyibat. Namanya at-thayyibat. Pohon di surga ada sebuah pohon namanya at-tahiyat. Terus dihinggapi burung. Burungnya itu namanya apa? Al-mubarakat. Itu nama burung di surga yang hinggap di pohon at-tahiyat. Nah, terus di bawahnya, di bawah pohon itu ya, ada mengalir aliran mata air, aliran air. Sungai kecil lah ya, sungai kecil. Namanya apa? Namanya at-thayyibat. Ada aliran kecil sumber mata air at-thayyibat, sungai kecil lah. Nah, pas kita lagi sholat, kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Sekali kita baca, pas kita ucapin kalimat tahiyat yang mana itu nama pohon, terus kita ucapin thayyibat nama apa? Burung yang hinggap, terus kita ucapin thayyibat nama sumber mata airnya. Burungnya yang lagi hinggap itu tadi namanya apa? Al-mubarakat ya. Burungnya itu ketika kita baca tahiyat yang secara komplit, burung itu langsung turun ke sungai itu, nyelam. Habis nyelam, biasakannya burung nyelam keluar lagi, terus apa? Mengepakkan sayap-sayapnya. Badannya gimana sih kalau burung gitu ya? Nah, pasti kan memercikan air kan? Nah, setiap percikan titik air tercipta malaikat dari percikan air itu. Ya Rabbana i'tarafna bi annana jatarafna wa annana sharafna ala rida ashrafna fadum alaina tawbana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisa asyara. Adapun nomor ke-16 dari rukun salat itu assalamu, membaca salam. Wa aqalluhu, dan minimal baca salam itu paling sedikit baca salam itu assalamualaikum. Kalimat assalamualaikum. As-sabi'a asyara, adapun yang nomor ke-17 itu at-tartibu, tertib. Fa in ta'ammada tarkuhu. Fa in ta'ammada, maka apabila ia sengaja, tarkahu, meninggalkan ketertiban.
apabila ia sengaja tarkahu meninggalkan tertib. Contoh enggak tertib pas sholat itu ka'an sajada qabla ruku'ihi batolat. Ka'an sajada seperti ia sujud tapi sujudnya qabla ruku'ihi sebelum ruku. Tuh kan enggak tertib. Gimana kalau gitu? Batolat maka batal sholatnya. Gimana kalau lupa? Wa insaha, dan apabila ia lupa, nggak sengaja, enggak. Kalau tadi sengaja, batal langsung. Gimana kalau lupa? Wa insaha, apabila ia lupa tertib, falya'ud ilaihi, maka langsung aja kembali ilaihi menuju tartib aja lah ya, menuju tartib ilaihi. Illa ayyakuna fi mislihi, kecuali kalau rukunnya itu fi mislihi masih sama, au ba'dahu, atau setelah mislu, au ba'dahu atau setelah mislihi, ke situ baliknya, setelah rukun. Au ba'dahu fatamama bihi rok'atahu, fatamama maka sempurnakan saja rok'atahu akan rokaatnya. Walago masahabihi, walago dan nggak dianggap, tidak dihitung masahabihi, sesuatu yang lupa tadi gitu. Ini emang kalau di logat secara satunya puyeng ya pasti ya. Udah pokoknya gitu aja, ntar di logat lagi ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin rapi beres rukun sholat yang ke 15, yaitu membaca sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir ya. Mas rukun tuh baca sholawat pas lagi tahiyat akhir, rukun ya. Tapi kalau di tahiyat awal bukan rukun tapi sunnah dilakuin. Nah itu ya rukun. Kemarin udah rapi baca sholawat ke Nabi ya. Nah gimana, kan kemarin udah rapi ya, dari tahiyat at-tahiyatu sampai baca sholawat ke keluarga benda udah rapi. Nah sekarang coba kita baca ya, takut lupa baca tahiyat akhir atau yang suka disebut tasyahud akhir, baca yang sempurnanya dulu ya, yang sempurna, yang bener-bener dipakai semuanya. Siap? Sampai yang sholawat Ibrahimiyahnya ya. Kama sholli ta'ala sayyidina ya, kita bawa ya. Coba baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamina innaka hamidum majid. Nah, mas yang enggak hafal tuh biasanya lagi sholat lancar aja, dah lagi ini dah hilang-hilangan. Nah itu tahiyat paling sempurna. Yang mana tahiyat sempurna pertama yaitu yang itu tuh, itu sempurna. Nah sekarang itu yang sempurna. Sekarang kita ambil aqallut tahiyat, itu yang maksimal tahiyat, bagus tuh dipakai semuanya. Kama sholli ta'ala Ibrahimnya dipakai. Nah sekarang
yang udah di kemarin kita praktekin. Sekarang coba baca aqallut tahiyat, minimal tahiyat. Minimal tahiyat kalau sholat kita mau ringan, mau yang cepat. Nah ini cara bacanya kayak gini ya. Dari awal ya. Siap, yang ingat yang kemarin sampai mana. Tapi kayaknya bakal ada yang kaget nih. Lah kok begitu? Nah, coba ya minimalnya ya. Ingat kemarinnya apa aja ya? Here we go. Siap? Dari awal ya. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatuh. Salamun wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Udah sampai situ. Udah. Jadi tahiyat, kalau ada yang nanya tahiyat awal sama akhir beda apa sama? Jawabannya sama. Tahiyat awal biasanya sampai mana? Allahumma sholli tahiyat. Ya, sampai mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ kan ya? Enggak sama wa ali? Enggak. Terus tahiyat akhir sampai mana? Sama? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sama. Cuman di tahiyat akhir dianjurin, sunahnya banget. Disunahin pakai wa ala alihi. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah sampai situ. Lah, kama soleta kemana? Ya, itu sunnah. Sampai situ doang udah. Mau sampai situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu. Jangan lagi udah gitu. Udah sampai situ doang. Tahiyat akhir. Salamun. Jadi baik lagi nih kemarin nih. Jadi at-tahiyatu lillah. Apanya yang dihilangin? 3 kalimat. 3 ya? 2. At-tahiyatul mubarakatus hilang, sholawatut hilang, thayyibatu hilang. Langsung at-tahiyatu lillah. Boleh pakai kayak gitu, boleh. Dipakai biasanya tarawih tuh, mau cepet pakai itu cepet. At-tahiyatu lillah. Terus assalamun. Jadi salamun. Alif lamnya dihilangin lumayan. Jadi cepet sholat ya. Alif lamnya dihilangin, salamun. Gitu, alaika. Terus assalamu alaina jadi salamun alaina, dilangin alif lamnya. Ya, terus asyhadu alla ilaha illallah wa anna, asyhadu yang kedua dibuang bisa. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ doang, udah sampai situ. Itu yang wajibnya disebut aqallut tahiyat, minimal tahiyat segitu. Kalau mau baca segitu cukup, sah, cukup. Tapi afdol yang paling sempurna yang tadi kita baca, ada sholawat Ibrahimiyahnya. Kama sholeta ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid. Baca itu bagus, baca gitu. Iya. Kalau coba lihat tulisan yang kemarin dulu, balik. Yang tahiyat at-tahiyatu ya. Itu bacaan tahiyat ada ketemu yang bacaan tahiyat at-tahiyatul mubarakatus ada. Nah, coba lihat kalimatnya masing-masing. Ada. Nah ya, fayaqulu, maka tasawuf akhir itu kayak gini aja gitu katanya. Kalimatnya at-tahiyatu. Nah, itu bacanya sampai akhir. Itu tahiyat. Ada. Nah, itu. Kalau takutnya tadi puyeng. Jadi at-tahiyatu langsung ke lillah ya. Al-mubarakatunya dibuang, enggak ada. As-sholatunya dibuang atau ibatunya dibuang. Langsung at-tahiyatul lillah. Tapi gini, banyak banget faidah nih. Kalau kita baca al-mubarakatu, tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Kan kata kita tadi itu sunnah ya, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi awas, ini banyak faidahnya banyak. Kenapa? Karena at-tahiyatu itu ya, at-tahiyatu itu salah satu at-tahiyat
Nama atahiyat itu salah satu nama pohon di surga. Namanya atahiyat. Atahiyat namanya, pohon tahiyat. Pohon atahiyat. Pohon atahiyat. Namanya tahiyat. Namanya tahiyat. Nah, iya, namanya atahiyat. Ada di surga namanya pohon atahiyat, atahiyat. Nah, al-mubarakatuh. Al-mubarakatuh itu nama burung. Burung yang dihinggap di pohon Iya. Ada namanya burung al-mubarakat. Itu burung namanya, burung mubarakat. Nah ini, makanya penting banget dibaca walaupun hanya sunnah ya. Nggak apa-apa, diilangin nggak apa-apa, tapi penting. Faedahnya banyak baca ini. Ntar nih nanti. Nah tadi di atahiyat itu sebuah nama pohon, sebuah pohon di surga. Namanya tahiyat. Nah di pohon atahiyat itu tuh banyak dihinggapi burung-burung itu namanya al-mubarakat. Atahiyatun mubarakat. Burung. Nah di bawahnya mengalir mata air yang namanya apa? Namanya at-thayyibat. Namanya at-thayyibat. Pohon di surga ada sebuah pohon namanya atahiyat. Terus dihinggapi burung. Burungnya itu namanya apa? Al-mubarakat. Itu nama burung di surga yang hinggap di pohon atahiyat. Nah, terus di bawahnya, di bawah pohon itu ya, ada mengalir aliran mata air, aliran air. Sungai kecil lah ya, sungai kecil. Namanya apa? Namanya at-thayyibat. Ada aliran kecil sumber mata air at-thayyibat, sungai kecil lah. Nah, pas kita lagi sholat, kita baca atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Sekali kita baca, pas kita ngucapin kalimat tahiyat yang mana itu nama pohon, terus kita ucapin thayyibat nama apa? Burung yang hinggap, terus kita ucapin thayyibat nama sumber mata airnya. Burungnya yang lagi hinggap itu tadi namanya apa? Al-mubarakat ya. Burungnya itu ketika kita baca tahiyat yang secara komplit, burung itu langsung turun ke sungai itu, nyelam. Habis nyelam, biasakannya burung nyelam keluar lagi, terus apa? Mengepakkan sayap-sayapnya. Badannya gimana sih kalau burung gitu ya? Nah, pasti kan memercikan air kan? Nah, setiap percikan titik air tercipta malaikat dari percikan air itu. Malaikat. Ya, geser. Itu bangkunya itu, Jan. Ya, kasih geser sini. Kurang. Yo, Jan. Mejanya kalau mau ya, ambil aja. Itu penting dibaca walaupun hanya sunnah, tapi penting karena faedahnya gede. Sekali kita baca tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, maka tadi apa, burung yang namanya al-mubarakat yang hinggap di pohon tahiyat tuh turun. Kalau kita lagi baca tahiyat tuh turun terus nyelam ke sungai kecil yang namanya thayyibat. Burung kan namanya burung kan bulu kan, kulitnya itu bulu kan, bulu. Nah setelah nyelam itu langsung keluar lagi, nongol dari luar ke permukaan, langsung menggibaskan sayap-sayapnya gitu. Nah dari kibasan sayapnya pasti banyak banget orang nyelam loh. Nah dari nyelam itu dikibasin, kepakin sayap-sayapnya badannya, keluar percikan air, pasti keluar. Nah setiap sepercikan air itu apa? Tercipta malaikat. Terus malaikat itu apa? Ditugasin sama Allah supaya yastaghfiru. Apa? Doa ampunin nih, tolong doain buat orang yang baca tahiyat ini. Jadi malaikat yang tercipta dari jutaan percikan-percikan air, berapa itu? Banyak gak?
kan? Itu tercipta malaikat semua, yang mana tugasnya apa? Memohon ampunan untuk hamba yang sholat, yang baca tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil. Masya Allah. Kadang ya tanpa kita ini ya, Allah ya ke kita apa ya, jor-joran banget tentang masalah kayak ngasih sesuatu gitu. Kayak gini, coba istighfar. Malaikat yang tercipta dari percikan kepakan sayapnya, banyak kan malaikatnya, minta ampun sampai kapan? Hari kiamat. Bukan sekali sholat doang, sampai hari kiamat itu malaikat baca istighfar ke kita. Coba mau tanya, ente sehari berapa kali istighfar? Ini pernah baca gak istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. 3 kali setiap sholat. Tuh 3 kali. Kuat sehari kuat berapa? 15. 15 tuh. Sehari kalau mau digabungin bener itu ya 15 tuh. Berapa coba? Sehari ayo, sehari aja sehari kuatin berapa? 1000, 2000, 3000, 4000. Umur ente oke, sampai mati lah baca istighfar, cukup gak? Bisa ngebandingin ribuan malaikat yang istighfar setiap hari sampai kiamat? Bisa ngebandingin gak? Kan? Bahkan ente oke lah, ente istighfar setiap hari dan sekali istighfarnya ribuan. Bisa ngebandingin gak? Istighfarnya bahasa astagfirullahnya malaikat buat ente sampai kiamat, dan berapa tuh? Berapa malaikat? Banyak gak? Dari percikan air banyak gak? Banyak amat. Itu banyak banget. Terus ada lagi apa? Di hadis Allah akan mengampuni orang yang benar-benar bertobat ya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Mau nanya, maaf ente kalau dikehendaki maksiat setiap hari, oke sampai mati lah ya, sebanyak-banyaknya maksiat sampai sepenuh buih di lautan enggak kan? Tapi diampuni sampai begitu. Padahal ente juga misalkan sampai mati aja ente misalkan maksiat seseorang maksiat sampai mati banyaknya bisa ngebandingin banyaknya buih di lautan enggak? Tuh ya, enggak masuk akal. Maha baiknya Allah sejor-joran itu gitu. Dibandingin kan, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan. Lautan apa? Lautan. Buih kan buih banyak. Dosa kita oke sampai kiamat ente maksiat terus, sanggup gak ngebandingin banyaknya buih di lautan? Enggak. Hebat kan? Udah diampuni sampai segitunya. Nah sama kayak gini, setiap baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, yang tadi apa? At-tahiyatu itu apa? Nama pohon yang ada di surga. Nah itu namanya pohon at-tahiyat. Ada di surga namanya pohon at-tahiyat. Ada. Nah di pohon itu ada burung yang namanya apa? Mubarakat. At-tahiyatul mubarakat. Nah itu nama burung. Itu nama burung. Nama burung. Nah setiap kita baca itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, setiap kita baca itu setiap sholat, burung yang namanya apa tadi? Al-mubarakat turun. Setelah kita baca tahiyat turun, terus langsung nyelam ke sungai kecil yang namanya apa? At-thayyibatulillah. Itu namanya nama sungai kecil yang ada di surga, namanya sungai at-thayyibat. Nyelam itu apa? Burung. Terus gitu bangun, naik. Setelah naik dikepakin sayap-sayapnya, pasti keluar percikan air. Nah dari air itu yang banyak percikan yang gak kehitung kayak budah di lautan, tercipta malaikat setiap percikan air loh. Yang mana tugas malaikat itu apa? Disuruh Allah apa? Istighfar buat ini orang yang baca tahiyat. Masya Allah ya kan? Ini walaupun sunnah al-mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ya, nggak dibacakan batal nggak sholat? Nggak apa-apa. At-tahiyatulillah nggak apa-apa. Tapi awas penting, faedahnya banyak banget. Ya, Masya Allah. Tanpa sengaja, tanpa disadari kita banyak ya sesuatu yang bikin kita diampunin gitu ya, dosa-dosanya. Kita aja yang nggak mau dan bahkan nggak menyadari gitu.
Kita aja istighfar sekali ya. Awas sebenarnya harus ada sehari berapa, itu penting. Sehari berapa ya kan. Baca istighfar, sholawat ya. Atau kita aja sehari nggak sanggup ya. Ini sampai kiamat loh. Malaikat tadi yang dari air percikan sampai kiamat minta ampuni ke kita. Masya Allah, sehari 5 kali sholat, bayangin. Yang satu sholat ini aja belum beres nih sampai kiamat, apalagi kita terus nih. Itu at-tahiyatul mubarakatuh, rahasia di balik tahiyat tuh. Mantep ya, walaupun di sana tapi baca bagus, gede faedahnya. Keuntungan buat kitanya gede. Baca at-tahiyatul mubarakatuh. Ya Allah. Nah itu ya. Tuh. Assalamualaikum tuh udah kemarin ya. Nah, dah. Tuh. Terus kemarin juga baca apa tadi? Dalam tahiyat kemarin rukun sholat yang ke-15 apa? Baca sholawat ke Nabi. Jadi tahiyat akhir, tahiyat awal sama bunyinya kayak gitu. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ doang. Salam cukup. Tapi di dalam tahiyat akhir sunnah nambahin wa ala alihi. Sunnah nambahin ali. Apalagi tahiyatnya sempurna sampai ke bawah sholawat Ibrahimiyahnya. Bagus tuh sampai ke bawah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, tadi kemarin kenapa kalau di tahiyat awal pakai wa ala alihi gak? Enggak pakai. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kemarin? Libina hukumnya makruh. Pinter, bagus, makruh. Kenapa kemarin? Kenapa tahiyat awal nggak ada wa ala alihi? Kenapa? Libinai alat tahfif, karena tahiyat awal itu didesain, dibina, dibangun, dibentuk. Tahiyat awal itu secara ringkas. Udah jangan lama-lama, bangun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bangun. Jangan lama-lama, bangun sampai situ aja ya. Karena libinai alat tahfif, ringkas. Kalau tahiyat awal mah nggak lama, nggak gitu. Bangun langsung gitu.